الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرات الكرام والمحترم, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim, Raisus Muassasah, Ketua Yayasan Asy-Syafi'iyah Jabitaran Brebes, Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Asmuni MSI, Al-Karimah Ibnul Karimah Raisul Madrasah Al-Aliyah, Ibu Siti Aminah MM, dan juga Dewan Guru, staf, dan anak-anakku yang berbahagia. Ini menjadi suatu kehormatan saya diberikan panggung untuk bersilaturahim, untuk berkenalan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan ma'unah hidayah oleh Allah untuk datang menghadiri undangan pihak sekolah. Dan salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulai, saya sebenarnya ingin cerita sedikit ini. Sebetulnya saya, Ibu, mempunyai ikatan emosional dengan madrasah ini. Saya itu mempunyai teman waktu untuk namanya Laili Nur. Tahu ya, Laili Nur? Alumni sini. Beliau itu pintar orangnya, sering tulis satu organisasi di forum remaja 21 Bandung. Nah, kebetulan saya dengan beliau sharing tukar-tukaran tulisan. Dengan beliau pesan buku dari beliau, akhirnya diperkenalkan sama beliau orang baik. Saya tulis buku karena kebaikannya itu, karena kehebatan itu. Ada buku Dua Wanita Hebat. Salah satunya saya angkat adalah Ibu Aminah dengan Ibu Nawati orang Bondowoso. Nah, keduanya ini orang hebat. Kenapa? Karena dengan kesendiriannya itu mampu mengorbitkan seorang generasi yang hebat, yaitu putra putrinya sampai ke jenjang magister. Amin, Allahumma amin. Oh ini ya, Masya Allah, ini teman saya ini. Masya Allah, sehat ya, lu sini ya. Masya Allah, Masya Allah. Di depan aja. Nah, ini ceritanya Bu, ini teman saya. Ibu waktu belajar kelas 1 dulu. Dia kenal-kenal waktu itu saya masih mondok dengan Ustaz Muslim. Nah, ini awalnya cerita kronologisnya. Jadi saya datang ke sini secara emosional itu mempunyai hubungan dengan kalian. Jadi mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan kalian menjadi orang hebat. Amin. Saya doakan kalian itu menjadi orang yang berguna. Saya doakan kalian itu bisa menjadi presiden. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah, baik. Kali ini saya akan membahas tentang santri progresif. Next, mana dia? Jadi kita itu kan santri semua ya. Alhamdulillah santri. Santri itu banyak definisi. Saya kebetulan disertasi saya itu mengambil 3 situs: Gontor, Sidogiri, dan Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ternyata santri itu masing-masing pondok itu definisinya beda. Kalau Sidogiri itu adalah berdasarkan tindak tanduknya adalah seorang pribadi yang konsisten mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan juga la yunatan wa la yusrotan, seorang pribadi yang mana pribadi itu tidak bergeming dengan godaan-godaan sekelilingnya. Itu dinamakan santri. Makanya kalau santri itu mudah-mudah sedikit-sedikit diseret ke sana,
diseret ke situ, diseret ke depan, berarti jiwa kesantriannya itu dipertanyakan. Oleh sebab itu kalian, saya meminta agar menjadi pribadi konsisten. Tetap. Next. Nah, berdasarkan peninjauan tindak tanduknya orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan konsisten, ini adalah arti yang tidak bisa dirubah-rubah selama-lamanya. Ini adalah santri. Jadi semua apa yang kalian lakukan, semua yang apa kalian bicarakan, orientasinya kepada Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan dalam Al-Quran itu tidak ada, berarti jangan skeptis. Itu mampu dijawab oleh as-sunnah atau hadis. Kalau misalkan hadis itu tidak mampu menjawab fenomena kejadian yang saat ini, yang up to date misalkan, jangan skeptis dulu. Berarti ada namanya ijma' ulama. Kalau misalkan tidak bisa dijawab oleh ijma' ulama misalkan, maka jangan skeptis dulu, jangan pesimis. Ada lagi namanya qiyas. Oleh sebab itu kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita berbangga karena sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit As-Sunnah. Kalau tidak sama berarti bid'ah. Tidak seperti itu. Alhamdulillah di sini warga Nahdlatul Ulama ya. Alhamdulillah, aplaus tepuk tangan untuk kalian. Next. Nah, beberapa keistimewaan menjadi santri dalam Islam terdapat beberapa keutamaan yang artinya adalah memperdalam agama. Makanya saya dulu ditanya oleh teman saya yang lagi-lagi hanya fokus atau fanatik umum asing. Saya tanyakan, emasnya itu sekolah ya? Tidak. Apa yang dipelajari di sekolah itu? Tidak ada. Matematika, fisika, bahasa Inggris, seolah-olah dia buku-buku menjelaskan apa yang dipelajari. Kalau di santri itu apa sih? Kayak ini gitu. Kalau pelajari pondok itu apa? Baik, Mas, jawab. Dengarkan baik-baik. Saya di pondok belajar nahwu mulai ad-durmiyah, belajar imreti, alfiyah, ibnu adil dan lain sebagainya. Maksud, kemudian imreti, kemudian ilmu-ilmu yang lain, mantik, balaghah, bayan, badi, tafsir, usul fikih dan lain sebagainya. Kebanyakan itu. Iya. Jadi emangnya dari santri itu ringan? Tidak. Makanya kalian semua jangan merasa pesimis. Saya mengatakan ini loh saya. Jangan. Kenapa? Karena semua tokoh-tokoh nasional itu banyak diorbikan dari kalangan santri. Coba, siapa pesantren yang mampu menjadi presiden? Kalangan pesantren yang mampu menjadi presiden siapa? Atau dikenal? Betul? Betul. Aplaus, tepuk tangan untuk kalian. Kemudian progresif. Mengapa orang-orang umum itu enak mau menyekolahkan anaknya? Karena itu saja. Karena kebetulan ibu disertasi saya itu tentang pesantren. Maka saya itu pesantren. Ternyata ada pondok pesantren modern seperti Gontor, Al-Izzat dan sebagainya, bersih, modern. Nah, sementara yang tradisional, yang salafiyah itu identik dengan kotor sehingga enak untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oleh sebab itu, progresif itu tidak hanya belajar kitab kuning ansih, tidak hanya belajar sorot ansih, tetapi ada disiplin ilmu lain untuk dipelajari. Kebetulan saya punya teman perempuan juga, teman S3, namanya Dr. Nur Hanifah.
ini Laili Nur. Kalau teman saya itu Ibu Nur Hanifah, beliau santri. Kemudian putranya Kiai, tidak pesantren besar, hafal Quran. Satu level dengan saya, satu angkatan, dokternya itu Bini Maulana Malik Ibrahim. Nah, kesantriannya, value kesantriannya itu diintegrasikan dengan ilmu umum, sehingga beliau itu sering diundang ke Harvard University di pengajian. Kemarin sekarang itu ada di University of California di Amerika. Oleh sebab itu kalian jangan bangga dengan hanya nyantri saja, jangan. Boleh Anda tiktokan, tiktok, boleh kalian tiktokan, tapi bisa baca kitab kuning, oke? Boleh kalian itu Facebookan, tapi suaranya emas seperti Mbak kali membacakan Al-Quran, oke? Nah, inilah yang saya maksud dengan santri progresif. Mana tadi perannya? Ya kamu bilang mana? Masya Allah, suaranya sampai saya terharu mendengarnya itu. Aplaus, tepuk tangan. Jangan dikira dengan suaranya itu akan dikenal oleh dunia. Kemarin ada seorang santri perempuan ketika dilombakan di Timur Tengah dapat juara 1. Siapa namanya? Perempuan itu, santri. Suaranya hampir mirip dengan Mbak ini. Siapa itu? Yang perempuan? Yang perempuan itu suaranya enak sekali. Tapi dapat menunjukkan dunia. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya bisa mengekspresikan kemampuan. Nah, coba saya tanyakan sama adik-adik ini, selain belajar matematika, ekstrakurikulernya apa saja di sini? Apa lagi ekstrakurikulernya? Buku enggak tahu sih. Apa? Pramuka. Kemudian qiraat tadinya. Nah, itu adalah untuk mengekspresikan kemampuan. Berbahagialah kalian mampu belajar di pondok pesantren ini. Yang kedua adalah derajatnya akan ditinggikan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Walaupun kalian itu anaknya tukang becak, walaupun kalian itu anaknya seorang guru tani, tetapi kalian itu getol belajar, maka derajat kalian itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba saya jujur ya, kalau melihat saya seperti ini, saya kira anaknya siapa? Apa anaknya pejabat? Apa anaknya kiai? Kira-kira saya ini anaknya seperti apa ini? Kira-kira? Jujur. Kiai. Oke. Coba saya tanya ke Bu Guru. Kira-kira kalau melihat sosok saya itu anaknya siapa? Anaknya kiai. Mbak Levi? Kau udah tahu? Saya itu bukan anaknya pegawai negeri. Saya itu bukan anaknya kiai. Tapi bapak saya itu tukang becak. Bapak saya itu bukan becak. Tapi saya bangga dengan ayah saya karena seorang tukang becak mampu menghantarkan anaknya menjadi Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu sidang promosi doktor, ibu saya dan bapak saya itu saya taruh di depan profesor, di depan. Biasanya kalau
di dalam komisi dokter kan orang tuanya kan pakai macam-macam itu, nggak usah pakai apa adanya. Kemudian setelah saya dikokohkan menjadi seorang dokter yang 360 dari Maulana Ibrahim, promovendus itu diminta ke depan. Saya mengatakan kepada Profesor, Prof, saya berdiri di depan dan dikokohkan menjadi dokter yang 360. Bukan karena saya hebat, betul apa kata Kiai tadi? Bukan karena cerdas, bukan. Bukan karena saya anaknya pejabat, bukan. Tetapi saya dikokohkan menjadi seorang dokter karena doa ayah dan ibu saya. Bahkan beliau Prof mendoakan dan membacakan saya mulai sejak lahir hingga saat ini, membacakan surat At-Taubah tidak pernah absen walaupun satu hari. Bayangkan. Jadi ayah saya membacakan surat At-Taubah, pahalanya diberikan ke anak-anak. Sehingga mana ayahnya? Ini Prof di depan. Langsung dibuat artikel, dikirim ke seluruh Indonesia. Nama saya waktu itu sempat viral karena anak bukan beda jadi dokter. Dan untuk menghargai jeripaya ayah saya menulis buku judulnya Anak Bukan Beda Jadi Dokter. Alhamdulillah sudah terbit untuk mengekspresikan rasa bahagia saya terhadap orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Jadi seorang santri itu jangan stagnan. Boleh kalian itu anaknya orang biasa, boleh kalian itu anaknya orang yang buruh tani, tetapi otak kalian diasah suatu saat dengan otak kalian akan mampu mengangkat derajatnya orang tua. Mengutip ketua yayasan tani betul sekali. Ingat, orang tua adalah jimat kehidupan. Kalau kalian tidak mampu membahagiakan orang tua, kalau kalian tidak mampu untuk menghajikan orang tua, kalau kalian tidak mampu untuk memberikan mobil orang tua, paling tidak jangan disakiti. Ingat, jangan disakiti. Karena jimat orang tua, walaupun kalian pandai, walaupun kalian hebat, walaupun kalian itu cerdas, tetapi ketika di depan orang tua, tanggalkan dulu kecerdasan kalian. Saya itu kalau di depan orang tua kayak orang bodoh saya. Kayak orang bodoh, jangan begini, ya Bu. Nah, jangan begini, ya Bu. Jadi saya kecil itu di depan orang itu tidak pakai teori, tidak pakai dalil argumentasi, tidak. Tetapi di depan orang tua harus tawadhu. Apa tawadhu? Apa tawadhu? Rendah hati apa rendah diri? Rendah diri apa rendah hati? Tawadhu itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kalau rendah diri itu menghinakan diri di depan orang lain, itu tidak boleh. Tetapi tawadhu itu rendah hati. Walaupun kalian hebat, tapi jangan sok hebat. Betul? Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian berikutnya akan mendapatkan naungan di akhir hayat nanti. Insya Allah yang santri di sini akan mendapatkan maunah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ini prolog. Kita perdalam di sesi pertanyaan. Jadi silakan, saya minta 3 laki-laki untuk bertanya, 3 perempuan untuk bertanya. Saya ingin menguji apa kalian itu betul-betul laki-laki atau perempuan. Siap ya?
Siap ya? Baik, itu mungkin prolog statement awal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami hari Jumat diblend oleh waktu. Sebentar lagi kita sholat Jumat, langsung tanya jawab. Itu mungkin prolog dari saya. Wallahu wafiq bila aqwali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.